Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Pak Rizkianto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Bu. Bagaimana kabarnya sore ini, Pak? Dalam keadaan sehat ya, Pak? Alhamdulillah, Bu. Sore ini saya sehat, Bu. Baiklah, Pak. Ini dari eh, hal yang Bapak akan mempersiapkan pelaksanaan coaching Bapak. Saya sebagai supervisor, sebagai tim pengamat, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada Pak Rizkianto. Dalam pelaksanaan coaching ini nanti, Pak, kira-kira kompetensi coaching apa yang ingin Bapak kembangkan dalam pelaksanaan kegiatan coaching yang akan Bapak laksanakan ini, Pak? Baik, Bu. Dalam pelaksanaan coaching yang akan saya lakukan nanti, saya akan menerapkan model Tirta, di mana yang sama-sama kita ketahui dalam alur Tirta ini, kita akan melalui beberapa proses, ada tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi, dan tanggung jawab. Berikutnya, Bu, saya juga akan mendengarkan dengan baik nanti apa yang disampaikan oleh coach kepada saya pada saat coaching nanti, Bu. Mungkin itu, Bu. Eh, Berarti Bapak akan menggunakan alur Tirta dan kompetensi yang bagian kompetensi yang mana yang spesifik yang ingin Bapak kembangkan dalam kegiatan observasi kita pada hari ini, Pak, yang ingin dikembangkan lagi gitu. Yang paling ingin dikembangkan, Bu, mungkin mengidentifikasi, Bu, dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot agar coach nanti pas saat coaching dia memang menyampaikan apa yang dirasakannya, Bu. Selanjutnya Pak Rizkianto, indikator ketercapaian dan tujuan apa yang ingin Bapak kembangkan dalam kegiatan ini? Indikator ketercapaiannya apa? Untuk indikator pencapaian, Bu, mungkin nanti pas saat coaching, coaching akan mendapatkan solusi dari masalah-masalah yang dihadapinya. Mungkin untuk indikator pencapaiannya itu yang utama, Bu. Coaching mendapatkan solusi untuk masalah yang dihadapinya, Bu. Seperti itu, Baiklah Bu. Pak Rizkianto. Berarti nanti kita akan ketemu lagi pada saat pasca observasi. Selamat melaksanakan coaching Bapak. Nanti setelah pasca observasinya, saya akan menanyakan beberapa hal yang telah Bapak gali dari coaching Bapak pada kegiatan coaching nanti. Baiklah Pak Rizkianto, apa dulu? Saya undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Pak Rizky. Selamat sore, Pak. Pak Rizky, apa kabar? Alhamdulillah, baik, Pak Rizkianto. Alhamdulillah, Pak Rizky, saya kemarin mendengar bahwa Pak Rizky ada yang mau Pak Rizky sampaikan kepada saya. Iya, Maaf, Pak. kemarin pas Pak Rizky menemui saya lagi banyak kerjaan, jadi harus dipending dulu pertemuannya. Sekarang waktu saya ada, kalau ada yang mau disampaikan Pak Rizky, bisa disampaikan sekarang, Pak Rizky. Iya, Pak. Begini, kebetulan saya ada sedikit permasalahan yang agak sedikit rumit ya, Pak. Maka dari itu, saya minta pendapat, minta solusi sebenarnya sama Bapak. Ya, saya tahu Bapak Rizkianto banyak kesibukan, saya maklumi juga. Kebetulan Bapak ada waktu buat saya, pada hari inilah bisa kita jumpa, Pak. Oke, Pak Rizky. Eh, Kira-kira apa Pak Rizky yang mau disampaikan? Begini Pak, ini terkait masalah anak-anak yang di dalam pembelajaran Pak. Eh, Bahwa dalam proses pembelajaran saya sudah berupaya menerapkan eh, beberapa model pembelajaran. Nah, khususnya pada siang hari. Tetapi anak-anak ini kebanyakan mengantuk dalam proses pembelajaran, Pak. Jadi saya sedikit agak bingung untuk menyelesaikannya, Pak.
Oh, baik. Jadi dari inti cerita Pak Rizky bahwa pembelajaran yang Pak Rizky melakukan kurang menarik karena dilakukan di siang hari dan anak-anak mengantuk Pak Rizky ya. Iya, Pak. Oh, baik. Kira-kira Pak Rizky dari yang Pak Rizky sampaikan tadi, eh, mengapa pembelajaran yang Pak Rizky lakukan tidak menarik seperti itu sehingga anak-anak mengantuk? Hmm, Menurut saya, Pak, karena memang waktu jam-jam siang ini kan memang rawan, Pak. Ditambah lagi, saya terkadang monoton dalam mengajar, hanya menggunakan eh, model ceramah dan sebagainya. Sehingga ya anak-anak mengantuk gitu, Pak. Kalau biasanya kalau pagi-pagi hari dengan materi seperti ini saya gunakan, anak-anak bisa nangkap materi saya. Tetapi di siang hari ini memang agak sulit itu, Pak. Jadi dari yang Pak Rizky sampaikan, salah satu penyebabnya karena metode yang Pak Rizky sampaikan satu saja ya, menggunakan metode ceramah sehingga pada siang hari anak-anak merasa mengantuk. Kira-kira Pak Iya, Rizky ada Pak. nak yang lain penyebabnya sehingga pembelajaran Pak Rizky ini kurang diminati oleh anak pada siang hari? Kebetulan Pak kan sekolah kita juga nggak ada AC-nya Pak. Jadi anak-anak nih habis olahraga dan cuaca panas pula, maka mereka agak sedikit gelisah dengan proses pembelajaran saya. Gitu Pak Rizkyanto. Jadi menurut Pak Rizky permasalahan berikutnya karena eh, pembelajaran yang dilakukan di siang hari itu dalam keadaan cuaca panas. Dan terkadang Mm-mm. anak juga selesai melaksanakan kegiatan olahraga di luar sehingga fokus mereka sudah tidak sebagus yang pagi lagi, Pak Rizky ya. Iya ya Pak Rizkyanto. Eh, Berikutnya, Pak Rizky, kira-kira dengan permasalahan seperti ini, rencana Pak Rizky ke depannya seperti apa? Hmm, Saya punya rencana begini, Pak. Jadi dalam proses pembelajaran nanti, saya mengupayakan bagaimana model atau strategi pembelajaran saya beraneka ragam. Karena saya rasa kalau dengan satu metode saja, anak-anak seperti ini. Selanjutnya, mungkin saya mencoba untuk melakukan pembelajaran mengawalinya dengan ice breaking. Jadi, bagaimana mencoba mengembalikan fokus anak-anak yang sudah buyar sebelumnya, Pak. Untuk apa cuaca panas dan sebagainya, mungkin selain belajar di dalam ruangan, saya mencoba untuk belajar di luar juga, Pak. Mungkin kan cuacanya kan ada angin juga gitu, Pak. Itu rencana saya sih, Pak. Jadi rencana Pak Rizky ke depannya untuk kegiatan pembelajaran, Pak Rizky akan menerapkan beberapa metode pembelajaran sehingga pembelajarannya berjalan menarik. Berikutnya, Pak Rizky Mm-mm. juga akan melaksanakan kegiatan belajar di luar ruangan, Pak Rizky ya. Karena melihat Iya, Pak. cuaca panas tadi, Pak Rizky kalau di luar ruangan memang akan ada apa udaranya lebih segar gitu di ruang terbuka. Apalagi Hmm. sekolah kita juga Ya. banyak pohon-pohon hijau. Kira-kira selain yang Pak Rizky sampaikan, ada nggak lagi rencananya Pak Rizky ke depan supaya pembelajarannya berjalan menarik seperti itu? Kalau di dalam itu kan di luar ruangan ya, Pak ya. Kalau di dalam ruangan, saya berupaya nanti membuat media pembelajaran, mungkin berupa video atau PowerPoint yang menarik anak dalam proses pembelajaran. Itu rencana berikutnya, Pak. Jadi ada beberapa rencana Pak Rizky ya. Yang tadi pertama melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan berbagai metode. Berikutnya juga melaksanakan kegiatan belajar di luar ruangan dengan harapan bahwa di luar ruangan udaranya lebih segar. Berikutnya dengan menggunakan media pembelajaran berupa PowerPoint dan lain-lainnya. Kira-kira Pak Rizky dari rencana Pak Rizky ke depan tuh siapa gitu yang bisa mengingatkan Pak Rizky supaya Pak Rizky bertanggung jawab kepada yang Pak Rizky rencanakan. Kebetulan saya punya kawan akrab namanya Ali, Pak. Ali ini sering berikan ya ibaratnya teman curhat saya lah, yang sering mengingatkan saya ketika lupa. Nah, jadi saya nanti ketika saya akan melaksanakan proses ini, saya minta tolong sama Ali untuk mengingatkan saya nanti, Pak. Oh, jadi ada Pak Ali ya, Pak Ali Iya, guru Pak. BK ya.
Iya, Pak. Ya, Pak Ali Guru BK itu memang sering mengingatkan bahwa nampak sama Bapak, dia juga sering mengingatkan kawan-kawan, menegur kawan-kawan kalau kawan-kawan ada berbuat kesalahan. Oke, tak apa-apa. Oke, Pak Rizky, tadi di awal pembicaraan Pak Rizky menyampaikan ada masalah yang Pak Rizky sampaikan. Sekarang setelah Pak Rizky bercerita, gimana perasaannya? Bagaimana perasaan Pak Rizky setelah bercerita masalah ini kepada saya? Hmm, sebelumnya saya sih agak sedikit apa ya Pak, sebelum bertemu dengan Bapak agak sedikit bingung untuk menyelesaikan masalah ini. Tapi dengan bercerita dengan Bapak, ini pikiran saya sedikit sudah terbuka, hati saya juga sudah plong. Mudah-mudahan bisa saya laksanakan nantinya, Pak. Ya, oke, oke, oke. Oh, Pak Rizky tetap semangat ya. Memang kadang-kadang Siap, pembelajaran Pak. digital itu memang membosankan gitu kepada anak-anak. Apalagi kalau kita gunakan dengan hanya satu metode. Apalagi metode yang Hmm, kita gunakan hanya metode ceramah, itu anak-anak bikin ngantuk sekali. Jadi dengan rencana hmm. Pak Rizky tadi itu dengan menggunakan berbagai metode pembelajaran, membawa berbagai media pembelajaran, dan melaksanakan kegiatan belajar di luar ruangan, saya yakin itu pelajaran akan lebih menyenangkan bagi siswa. Oke, Pak Rizky, tetap semangat Pak Rizky. Siap, Pak Mudah-mudahan Rizkianto. ke depan siswanya lebih aktif lagi dalam belajar dan tujuan pembelajarannya bisa tercapai. Oke, Pak Rizky, kira-kira ada lagi yang mau disampaikan? Tidak, Pak, udah cukup. Alhamdulillah sudah agak plong, jadi alhamdulillah sudah selesai, Pak. Sudah selesai. Kalau sudah selesai, kita akhiri aja kegiatan kita ini. Saya pamit dulu, Pak Rizky. Oh, Ya, siap, oke. Pak. Oke, Oke, ya Pak Pak Rizky. Rizky. Assalamualaikum, Pak Ya, Rizky. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Assalamualaikum Pak Rizkianto. Waalaikumsalam, Bu Mary. Ya. Pak Rizkianto, kita tadi sudah sama-sama menyaksikan, saya juga turut hadir pada saat Pak Rizkianto melaksanakan coaching dengan Pak Rizky Hadinata. Dari yang eh, coaching yang sudah Bapak laksanakan tadi, eh, apa yang Bapak rasakan gitu dari apa yang sudah Bapak laksanakan coaching terhadap Bapak Rizky Hadinata tadi, Pak? Apa yang Bapak bisa berikan sedikit kesimpulannya, bisa diberikan kepada maksudnya itu, Pak? Baik, Bu. Pas saat coaching dengan Pak Rizky Hadinata tadi, saya sudah menerapkan alur cerita, di mana di awal saya menanyakan tujuan dari pembicaraan yang kami lakukan. Berikutnya mengidentifikasi masalah-masalah yang dihadapi oleh Pak Rizky Hadinata. Kemudian menanyakan rencana aksi yang akan dilakukan oleh Pak Rizky Hadinata ke depannya. Setelah menanyakan rencana aksi, saya juga menanyakan tanggung jawab siapa kira-kira yang bisa mengingatkan Pak Rizky nantinya dalam melaksanakan rencana yang sudah diterapkannya. Mungkin seperti itu, Bu. Oh, berarti itu yang Bapak ambil bahwa Pak Rizky Adinata tadi dia sudah melaksanakan berbagai akan melaksanakan berbagai rencana aksinya. Kira-kira Pak dari kegiatan Bapak ini kompetensi apa yang paling ingin Bapak kembangkan lagi agar pelaksanaan coaching ini untuk kedepannya bisa lebih dikembangkan lagi Pak? Kira-kira apa gitu yang ingin Bapak kembangkan lagi karena dari pengalaman yang sudah dilaksanakan. Baik, dari pengalaman yang barusan saya lakukan, Bu, mungkin yang paling ingin saya kembangkan adalah mengidentifikasi, memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, sehingga apa? Sehingga Kuce itu dia merasa nyaman pada saat dia menyampaikan masalahnya kepada saya, Bu. Mungkin seperti itu, Bu. Gitu. Oke lah Pak Rizkyanto, saya rasa eh, untuk saat ini observasi saya cukupkan dulu. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi dalam untuk mengobservasi guru-guru lain dan juga mengobservasi teman-teman kita yang ada di sekolah. Mungkin itu saja Pak Rizkyanto. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Rizky Adinarta. Waalaikumsalam, Pak Rizkianto. Oke, Pak Rizky apa kabar?
hari ini? Alhamdulillah sehat, Pak. Pak Alhamdulillah. Rizky apa kabar? Alhamdulillah, saya sehat juga. Pak Rizky, ini seperti yang sudah dijadwalkan kemarin. Hari ini Pak Rizky akan melakukan coaching dengan Bu Mary nanti. Di mana dalam melaksanakan coaching nanti diharapkan Pak Rizky bisa menggali masalah-masalah yang ada pada Bu Mary dan Bu Mary bisa mencari solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Sebelum Iya, coaching Pak. dilaksanakan, ini ada beberapa pertanyaan yang perlu saya sampaikan kepada Pak Rizky. Tolong nanti Pak Rizky jawab pertanyaan yang saya ajukan. Baik, Pak Rizky. Iya. Iya. Pak Rizky, ini yang pertama, nanti dalam pelaksanaan coaching, kompetensi coaching apa yang ingin Pak Rizky terapkan dalam pelaksanaan coaching nantinya? Begini Pak Rizkyanto, rencananya nanti dalam proses coaching nanti, saya akan berusaha menggali pertanyaan-pertanyaan yang ada pada Bu Mary nanti menggunakan model Tirta, Pak. Yang diantaranya apa tujuannya, identifikasinya, rencana aksi, serta tanggung jawab yang akan muncul di sana. Saya akan berupaya menggali beberapa pertanyaan yang tentunya akan membantu Bu Mary dalam mengatasi permasalahannya nanti, Pak Rizkyanto. Baik, jadi nanti dalam pelaksanaannya Pak Rizky akan menggunakan model Tirta ya, Iya, untuk Pak, betul, Pak. membantu Bu Mary dalam mencari solusi dari masalah yang dihadapinya. Iya, Pak. Oke, Pak Rizky, berikutnya bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin dikembangkan dalam coaching nantinya? Bagian yang paling spesifik mungkin nanti saya akan mencoba mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang dimiliki Bu Mary nantinya, Pak. Karena yang bagian ini adalah bagian terpenting dalam mengetahui penyebab permasalahan yang ada pada diri Bu Mary nantinya, Pak. Begitu kira-kira Pak Asyanto. Nanti Bapak akan mengidentifikasi masalah yang dialami oleh Bu Hmm. Mary, Pak ya. Iya Pak, betul. Oke, oke Pak, ini Pak, terakhir Pak, sebelum Bapak melakukan coaching, dari coaching nanti kira-kira indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan yang diinginkannya apa, Pak? Indikator yang tercapainya nanti saya berharap permasalahan-permasalahan yang ada pada Bu Mary nanti dapat teratasi dengan baik, menimbulkan semacam apa namanya solusi dari dalam dirinya sendiri. Nah, itu yang saya ingin capai nanti, Pak. Jadi Pak, indikator ketercapaiannya nanti Bu Mary dapat menemukan solusi dari masalahnya, Pak ya. Iya, Pak. Oke, baik Pak. Mungkin itu saja pertanyaan saya pada kesempatan kali ini. Selamat melakukan coaching. Semoga coachingnya berjalan dengan lancar, Pak. Oke, Pak. Assalamualaikum, Pak Rizky. Salam Pak Rizkyanto. Assalamualaikum Bu Mary. Waalaikumsalam Pak Rizky Adinata. Selamat sore Pak. Selamat sore. Apa kabar ini Bu? Alhamdulillah Pak, saya dalam keadaan sehat-sehat saja. Dan saya bertemu Bapak ini ada sedikit yang ingin saya sampaikan kepada Pak Rizky Adinata. Semoga Bapak ada kesempatan untuk mendengarkan saya pada sore hari ini Pak. Ya, silakan Bu. Kira-kira apa itu Bu? Begini Pak, saya di sekolah itu punya siswa di kelas. Dia itu tahun kemarin Hmm, itu udah tinggal kelas. Tahun kemarin tinggal kelas ya. karena dia tidak bisa membaca. Karena sudah SMP kelas Mm-mm. 2, ini dari kelas 7 tidak bisa membaca. Sudah tuh membacanya ini Mm-mm. tidak jelas lah gitu ya Pak ya. Sudah tuh di samping Iya, itu iya. memang dari segi sikap dia nakal sekali. Nah, jadi permasalahan saya ini juga dihadapi oleh seluruh guru-guru di sekolah saya yang ibaratnya sudah Iya. angkat tangan lah dengan dia itu gitu. Rasanya kok nakal sekali tidak bisa dikasih tahu. Kalau dikasih tahu tuh dia diam sebentar, tapi sudah itu dia nganggu-nganggu kawannya lagi. Nah, ini yang membuat saya tuh resah gimana Mm-mm. menghadapi seperti ini gitu loh, Pak. Jadi permasalahan dari Bu Mary ini ada salah satu siswanya
yang tidak bisa pandai membaca, habis itu nakal ya Bu ya. Ya. Iya. Kira-kira Jadi Bu kalau Mary, tidak pandai ah, membacanya itu Pak, memang udah saya bantu juga Pak. Jadi di luar oh sudah jam dibantu. saya udah mengajarkan membaca sama dia, udah. Tapi yang lucunya tuh sekali dia datang, sudah tuh dia nggak datang-datang lagi. Kan nggak mungkin saya Iya, mencari-cari dia terus gitu kan. Jadi upaya iya. saya biar dia bisa naik kelas di tahun ini gitu kan. Nah, itu yang saya bingung mau diapakan anak nih biar di kelas juga dia nggak mengganggu-ganggu temannya juga gitu. Iya, iya, iya. Bahkan guru-guru Oke. lain bilang, udahlah Bu, suruh tidur aja dia, biarkan aja gitu, Pak. Nah, ini sudah saya tangkap nih masalah Bu Mary ini sedikit rumit ya Bu ya. Karena Iya, selain anak ini tidak pandai membaca, dia juga sedikit nakal dan mengganggu kawan-kawannya ya Bu ya. iya, Pak. Kira-kira menurut Bu Mary, selain Ibu Mary membantu siswa tadi membaca, adakah kira-kira rencana Bu Mary untuk mengatasi masalah ini Bu? Ya, kalau saya lihat, Pak, mungkin kayaknya anak ini kekurangan kebutuhannya akan kasih sayang ya, Pak. Karena saya lihat orang Iya, tuanya, ibunya sudah tidak ada lagi. Nah, oh mungkin di begitu. situ saya melihat karena sering dia juga saya melihat dia kalau jajan itu uangnya kadang-kadang banyak, Pak, gitu. Jadi saya pernah Hmm. bertanya, dari mana uang nih kok banyak, Nak? Sementara kan kamu ini dia bilang dia bekerja. Nah, jadi saya rasa Hmm. faktor dia ini tadi di samping dia kekurangan kasih sayang, berarti dia di rumah pun dia tidak inilah kan Pak, tidak diperhatikan. Sudah itu dia mencari hidupnya sendiri. Mungkin begitu yang saya lihat dari anak ini gitu Pak. Oh, berarti selain berarti Bu Mary melakukan pendekatan ya Bu ya kepada Iya anak Pak. ini ya Bu ya. Nah, kira-kira menurut Bu Mary, selain pendekatan khusus terhadap anak ini, adakah yang rencana lain yang akan Ibu lakukan terhadap anak kita ini Bu? Oh, iya tuh Bapak rencana saya akan melakukan pendekatan mungkin karena saya perempuan juga ya, dia ndak ada ibu gitu kan. Saya Iya, ingin iya. gitu dia gitu agar dia bisa lebih inilah lebih terarah hidupnya gitu kan. Jadi dia bisa belajar yang pertama itu yaitu Pak, saya berniat Mm, memang akan membantu dia membaca. Walaupun udah saya lakukan berapa kali dia yang lari-lari, mungkin kayaknya saya yang harus aktif mencari dia. Nah, terus mm, yang rencana saya mungkin lagi, Pak, saya akan datang ke rumahnya, Pak. Saya akan melihat sebenarnya bagaimana betul kondisi kehidupan anak ini. Nah, setelah itu mungkin itu yang saya lakukan ya, Pak. Di samping pendekatan-pendekatan kepada anak itu, ya kayaknya ya harus pendekatan inilah, Pak. Karena kalau saya coba bicara dekat sama dia itu, enggak nakal dia, Pak, gitu. Kadang-kadang ada Oke. pula kayak ngelendot-ngelendot gitu, pingin mungkin memang kasih sayang ibunya tuh dia mungkin tidak dapat. Mungkin itu yang mau saya lakukan. Berarti saya harus lebih perhatian mungkin ya. Gimana tuh, Pak? Iya, berarti dari permasalahan Bu Miri tadi dapat kita tangkap nih Bu. Nah, tadi anak kita ini mempunyai masalah dalam membaca, habis itu dia nakal. Nah, upaya yang Bu Miri lakukan tadi pertama sudah melakukan yang namanya mengajarkan dia membaca. Nah, tetapi anak ini masih nakal. Nah, dari pembicaraan Bu Miri tadi, Bu Miri berencana melakukan pendekatan pada anak ini. Karena Bu Miri merasa dia kekurangan kasih sayang pada anak. Selanjutnya tadi Bu Mary saya juga menangkap tuh Bu Mary akan melakukan kunjungan kepada anak ini. Nah, begitu ya Bu Mary ya. Iya, Pak. Ya, Pak. Wah, Akan sangat datang ke bagus itu. rumahnya lagi, Pak. Akan Datang. saya lihat gitu Ya, gimana ya, sebenarnya kehidupan dia ini. Karena nggak bisa juga kan kita menyalahkan dia terus. Karena udah ya, seluruh guru-guru apa eh apa tahu namanya ini anak nih nggak bisa diatur nih, nggak bisa ini gitu. Jadi kayaknya nggak bisa kalau kita tidak datang, apakah saya menemui orang tuanya atau dia tinggal dengan siapa, itu yang akan saya lakukan, Pak. Jadi saya lebih ya. tahu bagaimana anak Mm, ini harus ditangani sebenarnya ya, itu kan, Pak. iya.
Oke Bu Mary, apa yang Bu Mary rencanakan ini sangat bagus. Kira-kira siapa yang nantinya akan mengingatkan Bu Mary dalam melakukan rencana nanti kira-kira Bu. Saya akan minta bantuan guru BK, Pak. Karena kan di samping itu, saya akan minta bantuan guru Hmm. BK bagaimana biar anak ini bisa inilah saya lakukan pendekatan dan dengan bantuan guru BK juga karena guru BK kan lebih ilmunya ya Pak, dia mempunyai juga Iya, iya. ilmunya. Jadi saya akan bersama-sama dengan guru BK bagaimana Hmm. untuk memperbaiki anak ini. Jadi kerjasama saya guru BK yang saya harapkan. Berarti Bu Mary nantinya juga berencanakan berkolaborasi ya Bu ya, saling mengingatkan berarti ya Bu ya. Ya, Pak. Dengan guru BK. Iya. Oke. Oke, oleh Bu Mary, mudah-mudahan yang rencana Ibu Mary lakukan tadi bisa terlaksana dengan baik. Nah, kira-kira Mungkin minggu ini menurut Bu akan Mary, saya hah? lakukan, Pak. Minggu Oh, ini minggu akan ini saya ya. lakukan. Minggu Ya, ini ya. nanti Ya. kalau sudah apa saya laporkan lagi, saya ceritakan lagi perkembangannya Ya, kepada Bapak. oke. Iya, iya, iya. Oke, Bu Mary, semoga sukses. Kira-kira menurut Bu Mary, setelah Bu Mary bercerita dengan saya, apa yang Bu Mary rasakan, Bu Mary? Saya merasa plong ya Pak ya, ada sedikit walaupun saya mencoba memikir ini, saya merasa Hmm. plong juga tadi dari pertanyaan Bapak, Bapak menanyakan kepada saya bagaimana ada ndak rencana Ibu untuk, berkolaborasi gitu kan, bertanya dengan guru lain. Nah itu baru terpikirkan oleh saya dengan, saran dari Bapak tadi. Yaitu Pak terima kasih saya merasa terbuka jalan bagi saya mohon, doanya semoga saya bisa menyelesaikan permasalahan anak ini, Pak. Mudah-mudahan yang rencana Bu Mary tadi terlaksana ya, Bu ya. Ya. Oke, silakan nanti Ibu berkolaborasi lagi dengan guru BK sesuai dengan rencana Ibu tadi. Oke. Kira-kira ada lagi yang mau sampaikan, Bu Mary? Tidak ada, Pak, itu saja mungkin nanti kalau saya sudah melakukan tindakan apa yang saya buat, saya bisa menyampaikannya kepada Bapak, ibaratnya, eee, refleksi saya lah akan saya sampaikan nanti kepada Bapak selanjutnya. Mungkin itu saja, Pak, terima kasih atas bimbingannya. Iya. Oke, Bu Terima kasih, Pak, Mary. ya, Pak. Iya, iya. Oke. Kalau Ibu ada agenda lain, silakan apa ya, Bu ya? Lakukan kegiatan selanjutnya ya. Terima Oke, kasih, Bu Pak. Mary. Assalamualaikum Ya. warahmatullahi wabarakatuh ya, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Rizky. Selamat siang, Pak Rizkyanto. Oke, Pak Rizky sudah melakukan coaching dengan Ibu Mary ya Pak Rizky. Ya, benar, Pak. Oke, Pak Rizky, dari coaching yang Pak Rizky lakukan dengan Bu Mary, apa yang sudah Pak Rizky laksanakan pada saat coaching? Pada saat coaching tadi, Pak, saya berusaha menjalankan alur model Tirta tadi, Pak. Ya, seperti kita ketahui tadi saya sudah mencoba untuk melaksanakan tujuan, mengidentifikasi permasalahan yang dimiliki Bu Mary. Habis itu saya coba menggali rencana aksi yang akan dilakukan Bu Mary melalui pertanyaan-pertanyaan pemantik, dan juga saya juga berusaha bagaimana supaya nanti Bu Mary bertanggung jawab dengan rencana aksinya nanti tadi itu, Pak. Eh, Baik Pak, jadi dari coaching yang Bapak lakukan dengan Bu Mary tadi ini saya ada beberapa mencatat. Oh ya, yang pertama Pak Rizky sudah melaksanakan alur cerita, di mana yang pertama tujuan dari coaching itu sudah disampaikan, kemudian juga melakukan identifikasi masalahnya, kemudian menanyakan rencana aksi dari Ibu Mei itu sendiri, dan menanyakan siapa nanti yang bisa mengingatkan Bu Mei pada kegiatan atau rencana yang akan dilakukannya, itu salah satu bentuk tanggung jawabnya. Kemudian selain itu dalam coaching yang tadi Pak Rizky lakukan dengan Bu Mary, saya melihat Pak Rizky juga mendengarkan dengan seksama penjelasan-penjelasan yang diberikan oleh Bu Mary. Berikutnya pertanyaan-pertanyaan yang Pak Rizky sampaikan juga
memancing Bu Mary untuk menyampaikan masalah yang dihadapinya. Mungkin itu catatan dari coaching yang Pak Rizky sampaikan atau coaching yang Pak Rizky lakukan dengan Bu Mary tadinya. Berikutnya Pak, dari kegiatan coaching tadi, kira-kira kompetensi apa yang lebih ingin Bapak kembangkan? Eh, dari kompetisi yang lebih saya ingin kembangkan itu Pak, terus khususnya yang mengidentifikasi ini Pak kan. Karena mengidentifikasi ini ketika kita salah mengidentifikasi permasalahannya, maka runutannya akan kurang terbuka. Apalagi kalau seandainya nanti coach kita itu tidak jujur dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan yang coach lakukan, itu kan runutannya akan sedikit apa. Jadi saya nanti berencana mengembangkan bagaimana menggali pertanyaan-pertanyaan ini ketika mengidentifikasi permasalahan yang dimiliki coach nanti, Pak. Baik Pak, jadi kompetensi yang ingin lebih Bapak kembangkan berarti mengidentifikasi Pak ya, dengan memberikan Iya, pertanyaan-pertanyaan pematik yang memang membuat coach Bapak nanti menyampaikan masalah-masalah yang dihadapinya. Begitu iya, Pak? Pak. Ya, seperti itu, Eh, Pak Rizkianto. Oke, kalau seperti itu Pak, baik Pak untuk kegiatan kali ini saya rasa cukup sampai di sini. Ada yang mau disampaikan Pak Rizky? Cukup, Pak. Nah, cukup. Kalau Tidak cukup, ada. kita akhiri aja kegiatan kita ini, Pak Rizky. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, Mbak Mary. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Rizky Adinata. Apa kabar, Bu Mary? Sehat? Sehat, Pak, dalam keadaan sehat saya sore hari ini. Oh iya, Bu. Ini seperti eh, yang kita rencanakan ya, Bu ya. Rencananya Bu Mary ingin melaksanakan coaching dengan Pak Rizkiato ya, Bu ya. Benar itu, Bu? Ya, ya Pak, benar Pak. Eh, Kira-kira dalam coaching nanti, kompetensi coaching apa yang ingin Ibu terapkan bersama coaching nanti, Bu? Dalam pelaksanaan coaching saya dengan Pak Rizkianto nanti, Pak, saya akan menerapkan alur Tirta. Ya, jadi saya nanti akan menanyakannya tentang identifikasi permasalahan apa yang dihadapi, terus akan menanyakan bagaimana solusinya akan saya coba gali dari Pak Rizkianto nanti. Dan saya akan menanyakan juga bagaimana mengidentifikasi masalah-masalah apa yang dihadapi oleh Pak Rizkianto nanti, Pak. Oke, Bu Mary. Em, Kira-kira Bu Mary, bagian kompetensi mana yang secara spesifik yang akan Ibu kembangkan nanti, Bu? Kompetensi saya yaitu yang akan saya kembangkan nanti yaitu bagaimana saya menggali pertanyaan-pertanyaan pemantik yang bisa membuat coach saya itu terbuka menyampaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapinya sehingga dia bisa tanpa segan, tanpa ragu menjelaskan permasalahan yang dihadapinya sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan nanti. Itu akan saya coba Oh, kembangkan, Pak. oke, Bu Mary. Ini pertanyaan terakhir ya, Bu Mary ya. Eh, Pada saat coaching nanti, kira-kira indikator apa eh, yang indikator ketercapaian apa yang akan Ibu kembangkan dalam coaching nanti, Bu? Indikator yang akan saya sampaikan, yang akan saya capai yaitu saya ingin agar coach saya ini bisa menyelesaikan permasalahannya, menemukan sendiri permasalahan yang dihadapi ini, menemukan solusi yang dihadapinya itu. Tentunya yang saya lakukan yaitu di samping memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, saya juga harus menunjukkan bahwa keberadaan saya itu ada dengan untuk coach saya itu ya. Mungkin saya
saya akan menjadi pendengar yang aktif, akan memberikan respon dari setiap pertanyaan, jawaban yang ia berikan. Jadi saya ingin coaching saya ini berhasil menyelesaikan permasalahannya. Oke, Bu Mary. Nanti silakan dijadwalkan dengan Pak Rizkyanto-nya sebagai coachnya. Tetap semangat Bu Mary, semoga sukses. Ya. Assalamualaikum Bu Mary. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rizky Adinata. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Rizkyanto. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore juga Bu Mary. Pak Rizkyanto, ini sore-sore kita ketemu. Ini saya bertanya sedikit apa yang ingin Bapak dapatkan manfaat dari saya ini sehingga Bapak eh, menyatakan ingin bertemu dengan saya. Kira-kira apa manfaatnya dan apa permasalahan? Mungkin ada sedikit yang Bapak mau ceritakan. Silakan Pak Rizkyanto. Baik Bu Mary, sebelumnya terima kasih Bu untuk waktunya. Oh ini Bu, ada yang mau saya sampaikan mengenai proses belajar mengajar saya di kelas. Kemarin, pada saat kami melakukan proses belajar mengajar, kebetulan kemarin itu kami praktek Bu di luar ruangan. Untuk kegiatan PJOK ini Bu, biasanya siswa aktif Bu. Mau mereka melakukan, aktif mereka bergerak. Tapi pada kegiatan yang saya hadapi kemarin, yang kami lakukan kemarin, ini kebalikannya, Bu. Berbeda dengan pelajaran-pelajaran sebelumnya. Kebetulan kemarin, Bu, kami belajar atletik tentang lari cepat, lari jarak pendek, lari sprint. Itu siswa eh, kurang bersemangat, Bu. Itu yang pertama. Yang kedua, siswa itu lebih banyak dia diam, Bu. Beda dengan pelajaran-pelajaran sebelumnya atau materi-materi sebelumnya. Sebelum ini, Bu, materi kami permainan bola besar, sepak bola, bola voli, bola basket. Di sana, Bu, nampak siswa aktif, Bu. Dia aktif bergerak. Mau mereka melakukan apa yang disuruh ke mereka. Atau mereka inisiatif sendiri untuk melakukan kegiatan-kegiatannya. Pada saat kami pelajari atletik, lari jarak pendek ini, Bu, siswa ini malas bergerak, Bu. Malah ada di dalam mereka yang bilang, ini kan sudah kegiatan kita sehari-hari, kita setiap hari berlari, katanya. Sehingga apa? Mereka jenuh nampaknya, Bu. Dalam pelajaran, mereka lebih banyak diam. Jadi itu permasalahannya, Bu. Oh, jadi Bapak hari ini praktek ya, minggu ini kemarin praktek lari jarak pendek, terus Bapak anak-anaknya tidak bersemangat gitu ya. Padahal pada waktu permainan bola besar, mereka nampak bersemangat dan dia juga mengatakan ini udah sering kita lakukan Pak, karena katanya kita lari juga sudah biasa, kan gitu ya Pak. Kira-kira kan Bapak udah menghadapi ini, udah dilihat anak-anak. Kira-kira apa rencana Bapak gitu, Pak? Karena Bapak kan melihat nih anak-anak nih pada malas gitu. Ada enggak rencana-rencana Bapak yang terpikirkan oleh Bapak sedikit untuk anak-anak ini, Pak? Kira-kira yang terpikir sedikit untuk memperbaiki keadaan ini. Apalagi kan Bapak tadi bilang dia mainnya di luar gitu kan. Kira-kira ada nggak Pak yang terpikir sama Bapak atau ada ya rencana gitu? Ada nggak Pak kira-kira? Baik Bu, ini rencana saya Bu ya, ini dari yang saya hadapi di lapangan, saya nampaknya anak ini apa Bu, jenuh Bu, jenuh dengan kegiatan-kegiatan yang seperti itu saja. Memang benar Bu, atletik nih dari dulu sampai sekarang gerakannya itu saja. Beda dengan sepak bola Bu, sepak bola bisa divariasikan. Dan mereka olahraganya berkelompok, bisa sambil bermain. Kalau atletik ini tidak, Bu. Mereka lakukan sendiri. Jadi mau divariasikan pun mereka mau memvariasikan seperti apa gitu. Walaupun sebenarnya bisa, Bu. Jadi rencana saya ke depannya, Bu, mungkin saya akan menggunakan beberapa media pembelajaran yang bisa membantu anak-anak dalam melaksanakan kegiatan lari jarak pendek ini, Bu. Mungkin selama ini anak-anak tuh hanya berlari saja yang mereka tahu, lari dari ujung lapangan ke ujung lapangan satu lagi. Mungkin itu yang ada di pikiran mereka, Bu. Mungkin
Kedepannya, Bu, saya akan melakukan kegiatan atletik ini dalam bentuk permainan, Bu. Jadi nanti mungkin akan saya cobakan lomba lari ini dalam bentuk permainan. Mungkin bisa juga mereka berkelompok, Bu, sehingga apa? Sehingga kegiatan lari jarak pendek ini mengasihkan juga bagi anak-anak, Bu. Mungkin seperti itu rencananya, Bu. Saya rasa rencana Bapak itu cukup ini ya, karena Bapak ingin memodifikasi lagi permainan lari jarak pendek ini yang kata Bapak tadi dia kan karena cuman begitu aja dari dulu sampai sekarang gitu. Berarti mungkin Bapak akan melihatkan pertandingan-pertandingan yang sudah ada, yang pertandingan apa mungkin tingkat nasional atau internasional, atau Bapak mencoba anak-anak itu saling bertanding, Pak? Iya, Bu. Jadi rencananya ke depan tuh, Bu, saya akan apa, Bu, mencoba metode anak tuh saling bertanding, tapi Hmm. divariasikan, Bu. Biasanya, Bu, kalau lari itu kan mereka lari nyampe di finish selesai gitu. Mereka lari sendiri, Bu. Mungkin yang saya lakukan berbeda mungkin, Bu. Mungkin nanti di lapangan tuh kita kan punya akun, Bu. Mungkin akun tuh akan saya bentuk huruf 8 gitu. Nanti mereka lari mengitari itu, Bu. Dan itu di kedua sisi akan diletakkan anak-anak yang berbeda. Sehingga apa? Sehingga siapa yang sampai duluan di tempat dia semula dengan mengitari angka 8 itu, dia pemenangnya. Saya rasa kalau digunakan metode seperti ini dengan bentuk permainan, itu akan mengasihkan, Bu. Atau bisa juga, Bu, dengan metode yang sama, tapi anak-anaknya anak satu orang gitu. Mungkin dua, tiga, empat orang kita lakukan estafet gitu, berkelompok. Jadi kelompok mana dulu yang selesai dia yang menang. Biasanya, Bu, kalau anak-anak nih kalau mereka diadakan perlombaan kan semangat, Bu. Contoh tim A lawan tim B gitu. Mereka berkelompok gitu. Nanti akan ada yang menyemangati mereka, Bu. Beda kalau mereka melakukannya sendiri. Mereka lakukan sendiri sampai finish ya sudah gitu, selesai. Tapi kalau mereka lakukan berkelompok, ada kawan-kawan yang menyemangati mereka, Bu. Saya rasa kalau kita gunakan metode seperti ini, pembelajarannya akan lebih mengasihkan bagi anak-anak. Sangat menarik tuh ya Pak Rizkianto ya. Berarti nanti kan akan ada lomba, anak-anak pasti senang dia tuh Pak. Apalagi tadi Bapak menceritakan melingkari angka 8 itu, saya rasa itu sangat menarik itu Pak Rizkianto. Dan eh, rencananya dalam ini nih Bapak ada minta bantuan, ada nggak guru yang mau membantu Bapak atau akan Bapak lakukan sendiri nih Pak? Ini, Bu, kebetulan sekolah kita kan saya berdua nih, Bu, guru PJOK. Ada lagi satu lagi Pak Ali. Mungkin nanti ini saya akan berkolaborasi juga dengan Pak Ali untuk menyampaikan kegiatan-kegiatan seperti ini. Mungkin ya, Bu, Pak Ali nanti yang akan membantu saya, Bu. Mana tahu lagi dari Pak Ali nanti juga ada masukan-masukannya, Bu. Kira-kira kapan nih Pak secepatnya akan dilaksanakan nih biar kita tahu perkembangannya. Jadi Bapak pun merasa senang nanti ininya Oh, solusinya ini, Bu. bisa ini. Ini kalau untuk kegiatan PJOK kan besok saya masih ada kelas, Bu. Di kelas yang sama Hmm, gitu. Masih di tingkat yang sama. Kalau tadi kelas 8, 81, besok saya masih di kelas 82, Bu. Rencananya besok untuk kelas 82 ini akan langsung saya terapkan, Bu. Supaya kegiatannya lebih menyenangkan bagi siswa. oke lah Pak Rizkianto, saya tunggu ininya tuh progresnya. Berarti kalau besok Bapak bisa lakukan, nanti kalau kita ketemu pasti Bapak sudah bisa menceritakan hasilnya kepada saya dan saya harap ini bisa berhasil karena dari saya dengar cerita Bapak ini sangat menarik sekali. Pasti tertarik anak-anak nanti ini karena dia buat dalam bentuk lomba. Eh, ada lagi Pak Rizkianto kira-kira yang ingin Bapak sampaikan? Sudah, Bu, cukup, Bu. Mungkin untuk kesempatan kali ini itu yang saya sampaikan. Besok, Bu, selesai kegiatan saya di kelas 82, saya akan ceritakan kembali bagaimana perkembangannya, apa perbedaan yang dialami oleh 81 dan 82 dengan metode yang berbeda. Oke lah Pak Rizkianto. Dari pembicaraan kita tadi, kira-kira Bapak udah merasa apa yang Bapak rasakan nih dari awal sebelum kita bercerita sampai saya sudah dapat nih mengambil intinya bahwa Bapak sudah menemukan sebenarnya solusi dari permasalahan Bapak ini. Bapak sendiri yang menemukannya. Dari pembicaraan kita ini, apa yang dapat Bapak ambil kira-kira Pak? Dari yang kita bicarakan, Bu, kalau tadi di awal
pembicaraan saya merasa masih bingung, ada beban gitu dengan cara mengajar saya sehingga anak tidak aktif dalam pelajaran. Setelah kita melaksanakan pembicaraan ini, Bu, semuanya menjadi lebih tenang, Bu, lebih plong, Bu, lebih ringan, Bu. Di solusi untuk masalah yang saya hadapi rasanya juga sudah didapat. Tinggal lagi saya melakukan eksekusinya di kelas besok, Bu. Oke lah Pak Rizkianto, kita tunggu Bapak melakukan eksekusinya di kelas 82 besok. Saya berharap semua yang Bapak laksanakan berjalan dengan lancar. Bagaimana kalau saya kita sudahi dulu Pak pertemuan kita pada sore hari ini. Mungkin Bapak ada keperluan lain dan saya juga ada keperluan lain. Nah, jadi saya sudah mendengar Bapak sudah merasa plong, sudah menemukan jawaban dari solusi saya. Baiklah Pak Rizkianto, saya permisi dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bu. Terima kasih untuk waktunya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Mary. Waalaikumsalam Pak. Selamat siang. Selamat siang Bu Mary. Eh, Tadi saya sudah mendengar juga bagaimana proses coaching yang telah Ibu laksanakan. Eh, dari apa yang Ibu laksanakan tadi, ada timbul beberapa pertanyaan dari saya. Yang pertama, kira-kira apa yang sudah Ibu laksanakan pada saat coaching tadi, Bu? Pada saat coaching tadi saya melaksanakan sesuai dengan rencana awal saya ya Pak. Saya menggunakan Hmm. alur Tirta. Saya sudah mulai menanyakan, mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi oleh Pak Rizkianto. Ternyata permasalahannya, Bapak itu menghadapi permasalahan dalam pembelajaran di olahraga atletik. Dan di situ saya menemukan bahwa Pak Rizkianto ini sesungguhnya mampu menyelesaikan permasalahan dia itu, gitu. Tapi memang mungkin pada awalnya dia merasa bingung dan membutuhkan teman berbicara. Jadi pada saat coaching tadi saya sudah dapat menemukan bahwa dari pertanyaan-pertanyaan saya itu sudah dapat mengarahkan bagaimana Pak Rizkianto menemukan sendiri jawaban dari permasalahannya itu, Pak. Oke, tadi dari hasil pengamatan saya tadi, benar Ibu telah menjalankan alur Tirta itu sendiri. Nah, saya juga melihat tadi Bu Mary berupaya memunculkan pertanyaan-pertanyaan pemantik untuk memunculkan semacam ide atau solusi yang timbul dari diri Pak Rizkianto itu sendiri. Itu sangat luar biasa. Nah, kira-kira dari alur yang coaching yang tadi sudah Ibu laksanakan, kompetensi apa yang akan lebih Ibu kembangkan ke depannya? Kompetensi yang harus saya kembangkan yaitu bagaimana saya menggalinya, Pak. Jadi saya harus lebih banyak mencari ilmu lagi, menemukan lagi bagaimana pertanyaan-pertanyaan terbuka itu bisa saya arahkan kepada coach saya, sehingga coach ini bisa arah dalam menemukan solusinya sendiri. Jadi sebenarnya pertanyaan-pertanyaan itu yang menjurus ke arah permasalahan itu yang harus lebih saya tingkatkan lagi, Pak, dalam mengidentifikasi permasalahannya di dalam alur Tirta itu. Sudah itu juga saya juga harus meminta bagaimana coach ini bertanggung jawab dari apa yang sudah dia ceritakan agar dia mendapatkan hasil yang optimal gitu. Jadi kalau dia segera melaksanakan rencananya itu, saya rasa dia akan dapat hasil yang optimal, Pak. Oke, Bu Mary. Tadi Bu Mary nanti kompetensi yang ingin capai untuk bagaimana mengidentifikasi permasalahan itu ya, Bu ya. Ya, Habis itu Pak. bagaimana coach ini nanti dapat melaksanakan sesuai dengan rencana yang telah direncanakannya. Oke, Ya, Pak. luar biasa Bu Mary. Semoga sukses ke depannya Bu Mary. Eh, Mungkin ada yang lain Bu Mary untuk ke depannya? Eh, Tidak Pak, mungkin itu saja. Nanti kalau coach saya sudah melaksanakan aksinya ini dan mungkin kami akan bertemu lagi, mungkin saya juga akan menceritakan kembali kepada Bapak sehingga hasil
supervisi kita ini bisa berjalan sehingga saya dengan coach saya sama-sama mendapatkan hasil sesuai dengan harapan kita bersama, Pak. Mungkin itu saja, Amin. Pak. Oke, Bu Mary. Semoga sukses, Bu Mary. Kalau memang betul tidak ada Terima kasih, Pak. lagi, kita akhiri pembicaraan kita ini karena kita mungkin sama-sama ada kesibukan ya, Bu ya. Oke. Ya, Pak. Semoga sukses, Bu Mary. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.